Berapa duit dipindah itu? 2 M? ya. Itu real nyata uang. Umur berapa itu sih? Itu udah seharga 2 M itu? Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Kembali lagi di Cerita Fauna. Yeay. Tentunya dengan siapa lagi kalau bukan saya, pengennya ada yang ganti, cuman belum ada. Ya, balik lagi aku ingetin buat sobat fauna yang ada di rumah yang udah punya aplikasi fauna, langsung aja di-update karena banyak banget fitur-fitur baru yang ada di aplikasi fauna. Salah satunya adalah Fauna Care, di mana kalian bisa berkonsultasi dengan dokter tentang keadaan hewan kalian yang ada di rumah. Tapi ingat, ini bukan untuk emergensi ya, ini hanya untuk hewan-hewan dengan kasus ringan atau yang kalian ingin tanyakan mengenai bagaimana perawatan kalau lagi habis melahirkan, misalnya anabulnya, terus gimana nih merawat moms and kittennya. Nah, itu bisa aja langsung chat dokter di Fauna Care. Nah, kalau yang belum download, langsung di-download sekarang juga. Oke, terima kasih. Kira-kira siapa sih hari ini kita bintang tamunya? Bintang tamunya kita hari ini adalah Darderdor. Ini luar biasa sekali, langsung aja kita sambut Umi Kasum. Umi, boleh diperkenalkan, Umi? Nama saya Umi Kasum, saya pemain kicau. Pemain kicau. Nih kalau yang nggak tahu pemain kicau, kicaunya diapain? Saya pemain burung kicau. Pemain burung kicau. Nah, Umi Kasum ini adalah salah satu perempuan yang memutuskan rantai patriarki di dunia burung. Karena Umi Kasum ini itu biasa mengepalai banyak sekali bapak-bapak di komunitas burung. Luar biasa sekali. Umi, boleh dong Umi diceritakan, kan kalau dari looknya Umi ini nggak burung-burung amat ya? Gitu loh, maksudnya kayak, iya kayak nggak ada bentuk-bentuk burung gitu. Maksudnya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ceritanya gimana Umi itu? Ini mah mungkin baru ini doang kali ya, jadi kelihatan kalau kelihatan agak cewek. Kalau dulu mah bener-bener kayak laki. Jadi awal ceritanya tuh yang ngerawat burung punya suami. Jadi suami itu miara burung, tapi dia kerja gitu kan. Jadi kan kalau burung kicau tuh bukan cuma disangkar aja, ada dimandiin, ada dijemur, dikasih makan. Jadi banyak lah prosesnya untuk bikin burung kicau itu jadi juara. Nah, kan kalau burung kicau yang kita mainkan, kebetulan saya mainin tuh burung murai. Jadi kalau murai itu rawatannya agak-agak sedikit harus benar-benar konsisten untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Iya, biar juara lah, koncer gitu kan dikatakan. Nah, kalau misalnya orang yang kerja gitu kan, berangkatnya pagi, pulang malam, jemurnya kapan? Iya. Terus ngumbarnya kapan? Pokoknya alhasil latihnya ya. Alhasil kita ya udahlah, kita sebagai istri bantu gitu kan. Tadinya niatnya bantu gitu kan, terus ketagihan gitu, bawalah ke gantangan. Bawa ke gantangan, ternyata alhamdulillahnya tuh juara gitu kan. Yang diawalinnya tuh dari juaranya tuh cuma dapat Indomie. Tapi ini belum langsung yang nasional kayak sekarang ya, belum, masih mainnya di sini di Ragunan. Oh, masih tiketnya pinggir-pinggir. Masih tiketnya tuh 15.000, hadiahnya tuh rinso gitu. Pokoknya ya masih begitulah. Terus sampai akhirnya pertama kali tuh dapat kipas angin. Oh ya ampun. Nah, itu udah lumayan dah. Terus 2000 berapa gitu kan. Saya tuh beli burung. Pertamanya tuh gara-garanya gini, suami tuh beli burung, jadi dia keluar kota. Pas keluar kota tuh bilang, nanti dikasih makan aja ya gitu kan, nggak usah dibuka-buka, jadi kan sangarnya besar ya. Itu ditutup ya biasanya ya. Jadi ditaruh di, pokoknya ada gantungannya di atas ini. Kita kasih makan aja, udah gitu doang kan, kita kan ya udah, jadi setiap kan 5 hari dia baru balik. Jadi kasih makan, tiba-tiba pas dia balik tuh, toto burungnya mati. Kita kan nggak tahu ya kan, cuma suruh kasih makan ya. Ternyata tuh pas saya udah pahamin sampai saat ini,
ternyata itu burung mabung, makanya nggak dijemur, nggak dimandiin. Cuma dia nggak bilang untuk dikasih minum. Oh gitu. Kan kita kan ya awam gitu kan, kasih makan tok gitu. Iya. Ternyata tuh pas sampai dia tuh udah kaku. Dan di situ marah-marah, nggak karu-karuan, dan nggak tahu harga burung itu mahal. Jadi pokoknya dia nggak bilang gitu kan, akhirnya beli lagi. Dulu tuh 2008 tuh harga burung 15 juta tuh udah gede banget. Udah ya. gede ya, udah mahal gede ya. banget. Karena kita masih ngontrak. Saya tuh masih ngontrak, terus akhirnya alhasil beli lagi. Dibeli lagi, terus ngerawat sendiri. Mainlah di tiket yang tadi tuh saya bilang yang dapat hadiahnya Kipas angin. kipas angin, rinso gitu. Kadang ngerawat sendiri, tiketnya juga murah. Terus ada lomba di sini nih, Wali Kota Jakarta Selatan. Oh, udah mulai nasional. Belum tahu sih itu nasional apa enggak. Pokoknya tiketnya 300.000. Pada saat itu kontrakan rumah saya tuh harganya sebulan tuh 250. Oh ya ampun. Kan jadi kan kayak gitu. Lebih mahal ini Iya, yang main kok- burung ya. Kok gila banget ya gitu. Ini nggak salah gitu, kita kontrak aja 2,5 itu tuh 300 kan. Udah ikut aja, kesana lah ceritanya, ikut. Dan ternyata tuh baru ngelihat lomba itu, wah pokoknya orang bermobil semua gitu. Dan burung itu nggak bunyi. Burung itu nggak bunyi, pokoknya udah nggak bunyi. Sampai temen ngomongnya, lu yakin nih burung mau diturunin bunyi aja enggak gitu kan. Akhirnya pas mau turun itu, yang main itu 72 gantangan, saya ada di nomor 8 dan ternyata juara 1 Wow. dari 72 gantangan. Dan itu jujur aja pertama kali saya megang duit itu 7 juta. Ya Allah. Kan namanya kita istri gitu ya, Iya. belum pernah lah megang duit segitu. Pokoknya tiket 300.000 tuh hadiahnya tuh 7 juta. Akhirnya amplop itu pegang tebel banget kan gitu. Kaget hadiahnya berapa, 7 juta, ya udah ambil buat kamu gitu. Terus nah pada saat itu udah ada yang nawar. Burungnya. Dia nawarnya tuh 60. Dari 15 Jadi juta ya. enggak, saya beli dia 3,5 juta, 3,2 juta. Oke. Jadi ada bahasa burung tuh 60.000. 60.000. Udah di sini buat gue deh 60.000 gitu. Jadi ada caloknya. Nih mau nggak, ada yang mau bayar 60.000. Dipikir tuh 60. Gila kali ya, gue beli 3,2 juta kok 60.000. Karena baru ya. Ternyata tuh 60 juta. Kalau aslinya itu tahu mungkin dijual. Iya, kalau waktu itu ya. Terus main lagi 2 minggu itu, main lagi ke Bogor. Juara 2, tapi nggak juara 1, juara 2 kali. Pokoknya hampir 2 minggu sekali itu pasti juara. Dan itu bisa ngasilin duit tuh agak lumayan lah. Kurang lebih sekitar 1 bulan itu dari main burung aja ya. Ya 10 juta mah ada. Ini burung pertama ya. Burung kedua Oh, ya. burung. Karena Yang mati. Tapi ini posisi ini Umi belum kenal juri kayak sekarang dong. Bener-bener masih newbie banget dong. Iya. Tapi itu hoki banget ya. Hoki Iya. apa emang udah burungnya itu dilatih? Burungnya juga dilatih. Karena saya tuh sempat ada pengen burung yang satu, cuman harganya mintanya 7.500.000. Dananya nggak ada, jadi cuma ada 7.200.000. Itu adiknya kita ambil. Dan itu lulut. Burung itu uniknya di rumah tuh bunyi tapi nggak buang-buang gitu, maksudnya nggak ngeluarin materi isian yang nembak-nembak gitu. Pokoknya gitulah pokoknya. Jadi jarang bunyinya cuman gitu Pas aja. kontes aja ya gitu. Sekarang pun burungnya masih ada, usianya berarti seumuran anak saya nomor 2. Ya ampun. Lebih tua dia karena anak saya lahir 2009, saya udah punya itu. Ya burung itu. Jadi sampai sekarang burung itu katanya sih diternak. Oh, di ternak. Tapi ini si burungnya ini udah nggak pernah turun lagi Udah dong? enggak. Udah, Waktu itu udah sempat tua turun, cuman gini, main burung tuh sama aja kayak kita ya. Semakin tua pasti kan performanya Udah beda berkurang. ya. Dan yang Gen Z burung saat ini kan wow, Udah udah ngeri-ngeri beda ya. udah ngeri. Jadi karena kita burung tuh sama kayak ayam ya. Jadi kita ngambil indukannya tuh yang bagus, ya pasti hasilnya juga Bagus gitu. Nah Umi jadi sekarang tuh gimana? Ternak apa gimana kalau burung? dulu saya sempat ternak. Jadi kan kalau main tuh kita kayak gatel gitu. Udah punya nih satu, pengen deh yang mana beli lagi gitu kan. Alhasil di rumah tuh jadi sampah kan. Maksudnya banget. jadi nggak fokus. Mungkin yang saya rawat satu itu fokus karena dia sendiri ya. Jadi kita fokus, terus kesini-sini punya burung lagi. Jadi kayaknya lebih nggak fokus. Jadi saya butuh joki ini. Alhasil karena kebanyakan burung diternak. Diternak aja Diternak, terus berhasil. Dan pas udah ternak
ya saya balik lagi jadi joki. Kebetulan saya punya temen banyak gitu kan, terus kenal sama bos Lampung juga, akhirnya kita bikin tim lah di situ. Bos saya di Lampung. Iya. Nah, Umi kalau misalnya boleh tahu ya, itu kan berarti berawal jadi joki. Mungkin kalau sosial media dulu sama sekarang sama joki cantik gitu kali ya, Umi ya. Itu berapa sih Umi zaman dulu pertama kali ngejokiin? Nggak ada gaji ya sebenarnya. Kita tuh kayak fee kalau udah juara. Oh gitu, Digantungin persenan ya? Persenan gitu kan. Oke. Cuman belakangan ini akhirnya ya karena kitanya Udah ada nama udah ya. ada, Jadi gitu. ya pasti pasang tarif, masa ya nggak enggak. pasang tarif sih, dia mereka yang Saya ada budget segini nih Umi gitu. Iya gitu. Terus alhamdulillah pas ngejoki bos yang di Lampung gitu kan, itu jadi ceritanya tuh saya bos saya tuh ngadain lomba sama saya. Pertama kali Umi Asum Cup 1. Nah budget yang buat lomba itu dikasih saya untuk cari burung. Oke. Udah nih budget buat ini lu cari burung deh. Gue pengen punya tim di Jakarta. Oke. Jadi kan lomba pada saat itu kan adanya di Jakarta nih banyaknya. yang hadiahnya mobil itu Iya. waktu itu yang Jawa Timur Umi yang waktu itu? baru-baru ini aja. Oke. Dulu tuh 2009 sampai 2015 itu adanya di Jakarta. Jakarta aja. Nah, dari itu bos saya tuh bilang, gue pengen nyari burung lah. Jadi nggak usah bawa burung dari Lampung ke Jakarta, cukup ada stay di Jakarta tinggal main. Akhirnya nyari, ya itu beli SS itu. Si SS itu yang Belilah kemana-mana SS itu. Beli tahun 2015-16 200 juta. ya. Itu beli 200. Umi ajarin aku lah, Umi jadi ini Umi. Pokoknya aku apa aja yang bisa yang menggiurkan kayak gini aku pengen. Saya beli 200. Nggak langsung sama orangnya sih emang udah bagus. Jadi kita beli emang burung itu emang Udah udah jadi juara. ya? Udah Oke. juara lah ya. Burung muda tapi udah juara. Terus di kita tuh nggak jalan dulu karena kan burung tuh kayak kalau kata kita adaptasi ya. Model kita tuh kayak percaya nggak percaya ya, burung tuh sama kayak anak sih. Dia akan tahu siapa yang Merawat. dari suaranya. Dia kan juga ngelihat ya, Iya. nggak usah jauh-jauh kalau kita keluar kota nih, kayak sekarang sering keluar kota gitu 3 hari. Itu kalau kita pulang denger suara itu dia udah pada berkicau. Udah Itu bunyi percaya ya? nggak percaya ya? Itu benar-benar terjadi. Dan biasanya joki itu punya chemistry kuat sama burungnya. Karena setiap hari dan bahkan dulu saya ngerawat burung yang pertama kali saya beli itu Kiki Boy itu sering kita ajak komunikasi. Ngomong gitu ya. Ngomong, entah itu dibilang gila kayak apa kayak. Jadi anak sampai, "Mama ngapain sih? Gila kali ya?" gitu. Jadi sering kita ajak komunikasi dan percaya nggak percaya itu dia kayak ngerti Iya, gitu. Jadi iya. kalau rata-rata tuh kalau mau main burung itu biasanya kan 2 sesi, 1 sesi mau main itu habis kasih makan kita mau gantang. Itu banyak yang melakukan entah itu ritual entah apa, itu pasti kita ajak ngomong. Mau mainnya Bang atau apalah, kerja yang bagus lah gitu kan. Itu benar-benar chemistry. Bonding ya kali ya, bonding. untuk Pokoknya kayak erat anak gitu lah, kan. kayak anak gitu. Dan kalau kita ngerawat sendiri gitu, kita akan tahu karakter burung itu kayak apa. Dia sakit atau dia fit, kita akan lebih tahu gitu kan. Jadi ya kayak anak aja lah gitu. Tapi udah nyampe 2 digit Umi sekarang. Lebih ya kalau untuk ini. Kalau untuk jokinya. Ikut nih gue. Langsung. Ya lumayan lah. Jadi kalau Umi ini spesialisnya bos-bos besar gitu ya, langsung ngomong bos-bos besar gitu. Alhamdulillah. Karena harga burungnya aja segitu kan, itu berarti baru belinya perawatan bulanan kan ditanggung sama bos kan? Iya. Jadi kebetulan SS itu saat ini sudah 13 kali dapat mobil. Wow. Masih hidup sekarang si SS itu? Masih lagi. Ya, kebetulan udah pindah tangan jadi dari bos Lampung ke mana Depok. Berapa duit dipindah itu? 2 M? Ya. Itu real nyata uang. Umur berapa itu sih? Itu udah seharga 2 M itu? Sekarang udah 8 tahun, sekitar 6 tahunan ya. Oh, 6 tahunan 2 M, kalah gue 30 tahun belum ada kasih mahar 2 M. Itu 2.
2M. 2M itu udah itu, tapi mobilnya itu ya udah gitu persen. Jadi kita ada ke kalau Umi juga. jadi kalau kita hadiah mobil itu kan off the road, Mbak. Oke. Jadi kalau off the road itu daripada kita ribet, jadi kita uangkan. Diuangkan setiap lomba. Berarti sebenarnya udah balik modal ya kalau dari hitungannya mobil ya. Jadi kenapa sekarang tuh banyak bos-bos tuh ya, sekarang lagi fenomenal banget tuh di timur. Jadi sekarang Jakarta malah justru lombanya tuh agak bukan sedikit, rame, cuman lagi trend centernya berbalik sekarang ke Blok Timur. Gitu. Blok Timur tuh Malang, pokoknya Jawa Surabaya Timur, gitu kan. Yang kemarin Umi bilang Ya, itu kan yang isinya itu eksklusif banget, gila. itu sampai pernah nyentuh tiket terbesar 25 juta. 25 juta itu paling murah kan Umi yang waktu itu? Enggak, paling murah paling itu paling mahal. Tiket 25 juta itu hadiahnya saya lupa ya, mobil apa gitu. Tapi sekarang di timur tuh lagi sering banget tiket-tiket mobil. Jadi rata-rata yang lomba-lomba dari blok barat, kita nih Jakarta, Jawa ini dibilangnya blok barat, pasti larinya ke blok timur. Karena kita nyari, kita punya burung bagus buat apa gitu. Jadi kalau main di sini tuh tiketnya kecil gitu kan, hadiahnya cuma nih. Tapi kalau ke timur gitu kan udah pasti mobilnya keluar, entah itu kita juara atau enggak. Yang penting udah kompetisi dulu pokoknya kita kan namanya main burung pasti kan punya, nggak ada pesimis lah, optimis pasti menang. Nah di sana yang ada hampir 2 minggu sekali itu hadiahnya mobil. Gila. Dan ini ya, meskipun kalian tuh punya duit 25 juta, itu tuh belum tentu bisa beli tiketnya, karena dia itu harus ada, nggak tahu Umi ya, member. Jadi kadang tuh itu hubungin Umi karena pengen ikut main itu. Jadi ada rekom, ada member. Jadi mereka tuh punya member mereka yang mengisi. Nah rekom ini, rekom dari pihak luar. Dari pihak luar yang akan main, kayak misal dari Jakarta, dari mana itu. Terkadang mereka yang baru ini kan nggak kenal gitu kan kesananya, dan di sana tuh agak dipilih, pemainnya dipilih, jadi rekomnya dipilih, makanya banyak po ikut dong po gitu kan, masukin dong, nanti kita konfirmasi ke sana, kalau oke katanya ya udah kita tinggal ajukan ke sana gitu. Emang di sana sih yang lagi tren. Emang yang di Jawa Timur itu paling banyak di sana gitu. Dan emang kebanyakan kebetulan Timur tuh banyak ya sultan ya. Ya ampun, mau ikut, Umi mau ikut. Langsung rengek gitu. Nah Umi, kalau untuk sekali, ini kan kalau misalnya di burung ya, yang kayak Umi juga aku pernah main ke tempatnya Umi, itu kan nggak mungkin sendiri kan Umi, pasti kan serombongan. Satu kali kita mau turun gitu, maksudnya turun gantangan di Jawa Timur, butuhin budget berapa? Tergantung bawa burungnya, tergantung tiketnya. Tapi setidaknya semurah-murahnya tiket yang dari blok baratnya harus sedia paling enggak dari tiket segala macam 30 lah. 30 paling juta. Rendah ya. Karena kan akomodasi pulang pergi satu mobil itu pasti 10 juta ya. Itu baru mobil aja. Belum kan, kita ya? Iya, belum. Kan kita kan kalau main burung tuh nggak mungkin berangkat di hari Sabtu. Pasti berangkat itu di hari Rabu. Kan otomatis kan kita nginep, karena kalau dari hari Sabtu tuh terkadang nggak usah jauh-jauh burung ya, kita aja kalau berangkat Sabtu kita minggu kegiatan pasti kan lelah. Terkadang kita nggak tahu kendalanya di jalan, apa mobil mogok atau apa. Jadi kita biasanya paling lambat itu mereka berangkat Jumat. Kalau burung biasanya rata-rata Rabu Kamis itu sudah jalan. Dan ya? itu kan akomodasi biasanya satu mobil yang biasa saya lakukan itu untuk sekali jalan satu mobil itu 10 juta. Itu baru buat mobil doang kan? Belum tiket, belum makan, belum ini. Pokoknya paling rendah tiket. Kalau mainnya tiket 5.500.000 kan, kalau main itu pasti 2 kelas. Minim itu 2 kelas. Ya paling enggak budget rata-rata kalau kita main jauh nggak mungkin kita main tiket 1 juta, lagi nggak ada. Pasti tiket di atas di 5 juta. Berarti kurang lebih tiketnya 20 lah. 20 tiket doang, belum ini. 10 lah, 10 paling rendah kayak gitu. Ya paling enggak lu udah punya duit banyak dulu deh kalau mau main burung yang kayak Umi gini, pusing deh. Cuman maksudnya sampai saat ini ya Umi, kan akan banyak banget nih ya yang meniru Umi. Ya kan, yang banyak banget yang ada bermunculan umi-umi yang lain, meskipun kita jarang keep in touch kan, cuman aku juga ngeliatin kan banyak banget yang niru-niru umi gitu kan. Nah sampai Umi itu tetap eksis sampai sekarang ya, itu gimana sih Umi perjalanannya dan gimana cara mempertahankan Umi yang sekarang ini gitu? Jadi diri sendiri aja, konsisten diri sendiri ya, emangnya hobi, jadi bukan yang ikut-ikutan gitu, emangnya hobi gimana sih. Jadi kan
kita kan temenan ya, suka Iya. ngeliat kan status. Ya tiap hari tuh kerjaannya tuh pasti bersihin sangkar burung, bersihin tai burung. Iya. Pokoknya selain hari Sabtu Minggu saya di rumah. Kalau udah Sabtu Minggu pasti saya udah keluar kota, udah pasti. Nah Sabtu Minggu itu waktunya saya tuh ya habisnya di rumah. Pagi udah ngosek kandang, jemur, ntar sore kan saya bilang burung itu kayak anak. Mungkin kalau anak bisa mandi sendiri, Iya. ya kan, bisa makan sendiri, sudah kita siapin. Tapi kalau burung kan Kita mandiin. mandiin, dan prosesnya tuh bukan cuma mandiin, tadi bilang umbar itu tuh semacam kita kalau kita olahraga, dan itu butuh effort yang lebih. Kayak kita tuh umbaran saya tuh 6 meter, bahkan ada Yang di punya rumah 10 itu ya? meter, ya 6 meter itu kita melakukan biasanya bolak-balik itu bisa minim banget 100 kali bolak-balik. Itu burungnya yang bolak-balik. Kita kan nggak Oh, gitu. ada burung yang bisa terbang sendiri, tapi kalau kita main lomba itu kita gebah atau sprint, jadi kita gebah gitu, kita bolak-balik Oh iya. selama teman ampun. ke sana ke sini gitu. Ya, oh itunya ya Umi, ini begini-begininya. Ya, kita 100 bolak-balik. kali. Itu manual ya Umi? Enggak, kita jalan kan nih, misalnya ini umbaran nih ke sini, Nggak jadi deh, kita gua nggak jalan ke sanggup sono, jalan ke sini gitu. Nggak jadi. Oke. Ya ampun, itu ternyata juga butuh perjuangan ya, tapi konsisten. Jadi apa yang membuat Umi tetap sampai sekarang itu adalah bukan pencitraan. Itu. Iya kan? Nah kan Umi ini udah melanglang buana ya. Kalau sekolah joki kan kayaknya nggak mungkin ya Umi. Tapi kalau mendidik, Otodidak. iya otodidak ya, mendidik anak-anak yang ikut sama, bukan anak-anak, tapi orang-orang yang ikut sama Umi itu ada ya Umi pasti Ada, kan. joki Alhamdulillah. Nah terus kalau yang disekolahin ke Umi itu berarti murainya ya, burungnya ya? Jadi saya tuh nggak pernah bikin sekolahan murai. Dulu tuh saya tuh ternak. Jadi ternakan itu saya jual di usia 1 bulan. Oke. Jadi kalau saya udah ada anakan gitu saya jual dulu Oke. tuh. Nah biasanya ada banyak sekarang sekolah murai. Nah itu biasanya yang sekolahin trotolan anakan murai itu orang-orang yang pekerja atau bos-bos yang ya pengen Punya gitu kan. Karena miara murai itu yang tadi saya bilang nggak cuma dikasih makan gitu kan, nggak cuma dimandiin, tapi kan banyak proses yang dilaluin gitu kan. Kayak butuh masteran itu apa ya, salah satu faktor utama untuk burung koncer di gantangan. Oke. Jadi murai itu yang dinilai itu dari materi irama lagunya, durasi, volume gitu kan. Jadi bukan cuma gayanya doang, bukan cuma dari suaranya kenceng gitu, nembak misalnya titit itu aja enggak, tapi harus punya materi irama lagu. Materi irama lagu tuh suara jenis burung lainnya. Oke. Contoh, misalnya nih murai harus punya suara kayak kenari. Oke. Terus harus punya suara cuca cungko, harus punya cililin gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira nih burung bisa masuk gak dengan suara masteran-masteran ini? Kan ada tipsnya, Oh, gitu. ada caranya yang harus dilakukan. Dan untuk punya masteran itu juga harganya lumayan. Oh gitu. Jadi dan masteran itu juga nggak cuma dikasih makan doang, sama modelnya kayak burung murai, dimandiin, dijemur gitu kan, dikasih makan. Jadi banyak lah prosesnya. Nah makanya dibikinlah sekolahan murai, banyak yang bikin, dan biasanya tuh 1 bulan itu rata-rata ya 400.000 sebulan. Tapi Sebulannya. udah semua ya. Itu udah plus makanannya. Udah plus makanannya, nanti setelah dewasa boleh diambil. Oh, gitu. Kayak gitu sih. Kalau di Umi pasti kayaknya nggak mungkin 400.000. Nggak ada saya, karena satu, mungkin dulu saya masih sering di rumah. Sekarang alhamdulillah kerjaan banyak, jadi kan Keliling saya kota mulu. punya IO, punya juri, jadi saya. Nah ini nanti juga kita bahas nih si Iwa sama si juri ini gitu kan. Terus Umi, tapi Umi gini, kan Umi harus fokus ya. Tapi kalau misalnya pegang punya murai bos lain gitu masih bisa nggak? Sekarang udah enggak, karena dulu masih yang SS itu, karena kan SS itu dijual plus sama sayanya gitu. Jadi Gak mau rugi ya, ini kayak ngebeli Umi iya, ya. jadi jadinya pada saat SS dijual itu kan saya bilang tadi, saya nggak ngemegang SS, bukan saya yang megang. Jadi ada jokinya yang lain yang megang khusus SS itu. Nah pada saat itu yang megang Mang Ucup. Nah yang mau megang siapa nih? Misalnya Mbak Sarah tadi yang megang nih. Nah burung ini mau dipindahkan nih ke Mas ini misalnya gitu kan. Nah Mas ini harus tahu, jadi Mas ini ngikut ke tempat Mbak Sarah selama 2 minggu. Oh seorang-orangnya ya? Gak Jadi- bisa dia langsung lepas gitu aja ya? SS itu
Jadi saya bilang kan sama kayak anak dia tuh sampai kalau bukan yang dia kenal nggak mau mandi gitu loh. Itu bener real nyata, itu bener nggak mau mandi. Sultan Jadi kali ya kayaknya emang sih. ya emang kayak gitu. Jadi 2 minggu training gitu. Nah pas abis dijual itu ya udah 2M itu plus sama sayanya ngikut semua ke Depok itu. Terus sambil berjalan alhamdulillah masih saya juga punya tanggung jawab. Setelah itu dijual saya kepengen di tempat yang baru pun harus juara karena kan burungnya bukan burung murah gitu kan. Orang juga kan kayak saya beli burung itu tahun 2016 200 juta. Saya juga pengennya juara. Begitu juga apalagi dia yang sampai 2M dia pengen juga kan juara gitu. Akhirnya kita ngikut. Alhasil SS udah dapat 2 kali mobil. Kebetulan saya punya IO sekarang. Saya nggak mau yang ibaratnya nanti dia main di acara saya. Mau sebagus SS main di gelaran saya gitu kan. Mau sebagus apapun burung itu ketika main di gelaran saya itu udah nggak enak. Ya kan, walaupun itu burung bagus lah, mewah gitu kan, emang layak juara. Tapi kalau main di tempat saya, di juri saya, apalagi saya ngikut, saya udah bawa dia, udah berapa tahun nemenin dia. Omongan orang tuh pasti berbeda-beda. Makanya akhirnya saya mengundurkan diri dengan baik-baik dan orangnya Pak Arif juga alhamdulillah baik banget, luar biasa banget. Akhirnya kita berpisah, tapi cuma pisah tim aja. Dan sekarang sampai saat ini saya udah nggak ikut bos siapapun. Saya, sendiri? Iya. Wow. Sekarang saya sendiri, saya punya organisasi di juri. Jadi saya udah fokusnya di penjurian. Kenapa nih Umi? Lebih gede duitnya di juri? Enggak juga. Sebenarnya kan joki, lebih gede joki. Cuman karena tanggung jawab ya. Tadinya saya diserahkan juri. Jadi kan ada IO dulu tuh, IO besar. Ternyata bermasalah, ada masalah gitu kan. Akhirnya mereka pada nganggur. Dan akhirnya COVID juga kan pada saat itu. Udahlah Po, bikinlah gitu. Tadinya sih cuma niat gitu-gitu aja Bos Olik itu. Ternyata kok makin kesini penjuriannya makin oke gitu kan, makin rame gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Dan saya juga kayaknya justru kalau di joki itu banyak musuh. Banyak banget, pokoknya banyak banget lah. Kan Umi suka suka teriak-teriak kan kalau pas lagi juri. Nggak boleh ngomong, nggak boleh. Itu tuh ngapain sih Umi? Kalau sampai Umi kayak marah-marah gitu kan, viral tuh di mana-mana di TikTok gitu kan. Umi yang hendak teriakin peserta gitu sampai kayak melotot semua gitu. Jadi saat ini kan saya kebetulan saya IO-nya, saya yang punya GJI itu, terus saya juga ngawas. Dalam pengawasan saya tuh kalau berisik, saya jujur ya, jadi pemain juga saya suka spontan gitu kan, suka gitu kan. Itu sangat mengganggu penilaian burung gitu kan, juga bisa tipe burung tuh, volume burung tuh berbagai macam, beda-beda ya. Ada yang durasi yang biasanya volumenya nggak terlalu kenceng. Jadi penilaian burung tuh kalau di tempat saya cukup terdengar dengan juri, gitu kan, juri yang menilai. Tapi kalau dari luarnya itu udah berisik, kasihan burung yang durasi, yang volumenya tuh ibaratnya standar lah, bukan seperti burung pukul yang volumenya kencang gitu kan. Kalau berisik nggak kedengeran materi yang keluar, kan rugi juga gitu. Toh kalau misalnya nggak berisik, dulu sama sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh kolosal, jadi banyak gitu kan, 72 gantangan, 50 gantangan itu rata-rata pada berisik gitu ya. Sekarang tuh 24G, yang cuma sedikit. Yang kotak-sekotak itu doang. Iya, jadi orang tuh melihat kelihatan burung. Jadi kelihatan lah burung yang kerja yang mana, burung yang emang waktunya yang benar-benar juara tuh yang mana itu kelihatan. Jadi agak sedikit lah kalau untuk ada kecurangan di G24 ini gitu. Nggak seperti yang kolosal dulu. Yang panjang-panjang gitu ya. Dan itu juga lapangannya kan yang gede gitu. Jarak nontonnya tuh berapa meter. Sekarang kan enggak, Mbak. Bisa sekarang langsung. Cuman berapa meter kita dari sini ke situ udah ngelihat burung. Kelihatan. Kalau dulu kan jauh kita nggak dengar. Tapi mereka itu aslinya teriak-teriak itu pancingan apa bukan sih? Nggak pancingan sih, spontan. Kan kita tuh kayak
kayak anak kita lagi kayak berantem. Nyorakin ya. Anak kita tuh kayak lagi tanding gitu. Nyorakin Wah, ya. gitu, kayaknya spontan gitu sih. Umi, nah ini kan sebelum kita udahan nih ya, sebelum kita kelar, aku mau tanya dong, udah dapet apa dari ini hasilnya? Alhamdulillah. Aku seneng mengorek kekayaan orang. Ya, alhamdulillah, tapi kan nggak singkat ya. Kalau rumah jangan bohong, itu gede banget yang di sana. Itu kalian parkir mobil, 50 mobil masih masuk itu. Bener, itu bener. Jadi apa namanya? Kak, rumahku kecil ya Kak. Oh iya, masuk ya Kak. Iya, masuk, rumahnya kecil memang. Terus yang dari depan, ya itu tanahnya. Oh, baik. Yang digedein tanahnya bukan rumahnya gitu. Ya. Itu apa Umi pencapaiannya? Yang udah? Alhamdulillah lah. Ya nggak bisa disebut, pokoknya alhamdulillah lah. Tapi kan nggak singkat ya Mbak. Saya tuh dari ya kurang lebih udah hampir 15 tahun lah main burung gitu kan. Ya saat ini boleh kali ya dibilang pencapaian ya. Iya bener, nggak Pokoknya apa-apa udah Umi. ya alhamdulillah gitu kan. Dari main burung nih, yang paling saya ini demen bergaul. Dari dulu sekolah tuh demen emang mainnya sama cowok. Oke. Ketimbang sama cewek Oke. gitu kan. Jadi kayaknya nemu aja gitu. Dan di burung nih jadi jujur aja banyak banget saudara. Saat ini saya tuh hampir semua pulau Indonesia, cuma Makassar yang belum saya Oh gitu, belum pernah di sana. belum pernah ke sana gitu ya. Pokoknya jadi banyak saudara nih, kayak contoh kalau misalnya saya mau ke Lampung gitu. Udah tahu nih event saya ada di Lampung nih. Itu teman-teman yang dari Lampung udah kapan nyampe gitu. Bahkan gue jemput ya, yang jemput tuh udah pada ganti-gantian gitu. Udah artis sih Dan ya, jadi nggak gitu. juga sih. Artis di dunia burung siapa lagi kalau bukan Umi Kazem? Enggak juga sih. Terus juga akhirnya kalau sampai sana tuh yang nggak berhenti tuh makan. Makanya sampai gede begini tuh. Jadi kita untuk nolak tuh nggak enak ya. Baru nyampe yang ini makan sini ya gitu. Gantian. Pokoknya kalau udah sampai luar kota tuh bisa 5-6 kali makan. Oke. Kita nggak enakan datang udah disediain makan lah ini gitu. Jadi pokoknya enaknya sih kayak gitu sih, banyak saudara. Banyak saudara. Udah gitu juga sekarang alhamdulillah jadi banyak partner kerja. Partner kerja. Banyak kenal-kenal orang hebat. Iya. Orang-orang yang wah luar biasa lah, bos-bos pengusaha dari hobi yang nggak disangka-sangka gitu kan, dari bersihin tai burung gitu kan, alhamdulillah sih. Tapi kan balik lagi ini berbicara tentang konsisten ya, karena memang Umi konsisten dan emang sepenuh hati dan tadinya nggak ada kepikiran bakal jadi seperti ini gitu. Nggak pernah kan, Umi. kepikiran, nggak pernah mimpi, nggak pernah cita-cita pengen kayak gini tuh, bener-bener nggak pernah. Sampai kalau ngelihat gitu ya, kalau lagi ke pasar gitu kan, kalau nggak usah ke pasar, misal kemana gitu ke tempat Umi Kasum ya gitu, sampai ih kok sampai segininya gitu kan. Pokoknya kalau ngelihat-ngelihat gitu kayak ngimpi gitu. Tapi ya disyukurin, cuman kan prosesnya luar biasa. Luar biasa. Capeknya luar biasa. Kalau dibilang wah enak ya, wah nggak ngerasain capeknya luar biasa. Iya kan, soalnya multi talent kan. Aku suka lihat story Umi pagi-pagi masak terus ngebersihin tai sambil nyanyi-nyanyi. Nah itu aja jadi konten. Karena hobi. Itulah kalau kita udah hobi, secapek apapun pasti kita kerjain. Maka dibilang hobi itu nggak kenal duit. Hobi itu ya itu, kalau udah hobi udah deh gila semua. Nggak mikirin tuh, mungkin kita kalau mau beli ini gitu sayang. Tapi kalau udah main, contoh nih besok bakal ada lomba ya, minggu besok di All Star nih, lomba besar gitu kan. Mungkin buat suami-suami nih. Besok aku kalau buat suami-suami nih ya, yang hobi burung, jangan beli tiket doang, istrinya disenengin. Karena kalau beli tiket tuh nggak bakal mikirin. Iya, nggak mikir gitu, kayak tiket 8.800.000, giliran bininya Oh kalau besok minta gue yang beli gitu tiket. kan. Besok gue yang main burung, bukan suami gue yang main burung. Jadi tolonglah diperhatikan dulu istrinya. Boleh lah pergi main burung, setidaknya istrinya dikasih. Karena hobi tuh gila sih. Nggak ada limitnya sih. Nggak kalau ada udah limitnya. ngomong hobi. Dan waktu kapan tuh pernah sempet ya bikin status gitu ya, kok berapa burungnya gitu kan. Yang nanya tuh cewek, namanya laki tapi yang ternyata tuh cewek. Karena kita nggak tahu ya kita sebut harganya. Berantem. Kenapa? Karena harganya nggak masuk akal. Ya sekarang kita kalau nggak hobi,
Nggak ngerti. Kita nggak hobi, 5 juta aja untuk beli burung pasti mahal. Iya. Iya dong. Karena nggak tahu dia. Sama juga kayak suami kita, ketika kita perawatan ke rumah sakit gitu kan, segitu, lu ngapain? Ke klinik aja ngapain, sih. iya. Sama aja sih dari itu sih. Oke, sebelum closing, kalau aku mau punya burung apa dulu pertama? Awalannya. Mulai yang berapa duit lah gitu yang bisa buat ini. Mulai ada gila-gilanya nih gue. Kalau murah sih tergantung ya. Kalau pengen harganya murah ya ambilnya trotol. Trotol itu usia 2 bulanan atas. Ada nggak sih yang mau hibah, Umi? Tapi harus ngerawat juga. Maksud gini, jangan cuma pengen beli tapi nggak dirawat. Ya karena nanti tolong Umi. Jadi sekitaran harga tuh kalau untuk trotol ya kurang lebih ada yang tergantung terah. Standar lah, yang standar lah. Standar biasanya di atas 3 juta. Di atas 3 juta baru 3 belinya juta. aja. Tapi kalau mau yang juara ya pasti di atas 10 lah. Baru trotol. Trotol itu usia sebulan kan? 2 bulanan. 2 bulanan. Nah biasa kalau udah burung-burung muda gitu main, yang muda lah nggak usah jauh-jauh. Ini saya juga lagi pengen nih ngegarap satu. Dari kemarin nggak kena. Itu harganya menurut saya udah tinggi tapi dia nggak mau juga. Oh, gitu. Itu usia baru burungnya tuh 14 bulan. Ya Allah. Saya tawar udah pego nggak dikasih. Ya Allah. Beli mobil. Nggak dikasih, sama sekali nggak dikasih. Ini masih whatsappan, udahlah gitu kan. Besok akhirnya kita beliin tiket aja, dia nggak mau. Jangan po, karena udah ada bakat kali. iya udah sering juara, tapi mainnya masih di pinggir-pinggiran. Oh gitu. Makanya itu lomba-lomba besar itu yang bikin harga burung tuh naik. Iya. Umi terima kasih banyak Sobat Fauna. Jangan lupa untuk terus di-download aplikasi Fauna dan juga di-update. Dan kalau mau tahu lagi langsung aja di-subscribe ya supaya nggak kelewatan video-video terbaru dari kita. Terima kasih Umi. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.